Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Perkenalkan, namaku Pinky Fanti Kaulandari, NPM 100, dan partnerku. Nama saya adalah Alfiani Muharremah, NPM 99. Di sini kami dari kelompok D, sesi C1. Kami berdua akan menjelaskan mengenai modul sterilisasi dan pembuatan zat. Oke, apa itu sterilisasi? Sterilisasi adalah suatu proses pemusnahan semua bentuk mikroorganisme, baik yang berbentuk vegetatif maupun yang berbentuk spora. Sterilisasi dilakukan agar tidak terjadi kontaminasi dengan mikroba lain yang tidak diinginkan dalam penelitian. Nah, apa itu perbedaan disinfeksi dan sterilisasi? Disinfeksi itu menghilangkan sebagian besar mikroorganisme berbahaya, tidak termasuk sporanya, yang ada di permukaan benda mati dan virus yang non-aktif. Sementara sterilisasi itu membasmi semua mikroorganisme atau mikroba baik yang berbahaya maupun yang tidak, termasuk spora pada benda dan permukaan. Nah, disinfeksi itu memakai disinfektan, misalnya fenol, klorin, deterjen, hidrogen peroksida, pemutih, pemanasan, dan pasterilisasi. Sementara sterilisasi itu menggunakan pemanasan, iradiasi, tekanan yang tinggi, penyaringan, dan bahan kimia. Nah, disinfeksi itu digunakan untuk mendekontaminasi permukaan benda dan udara, sementara sterilisasi itu lebih sering digunakan untuk makanan, instrumen bedah sebelum operasi, dan medis serta obat-obatan. Kemudian ada metode dalam sterilisasi. Yang pertama adalah sterilisasi secara fisis. Sterilisasi secara fisis ini terdiri dari 4 metode. Yang pertama ada pemanasan, penyinaran, uap panas kering, dan uap basah. Kemudian ada sterilisasi kimia, yaitu sterilisasi dengan memaparkan alat atau bahan dengan senyawa kimia, sehingga dengan suatu reaksi tertentu dapat membunuh atau menghentikan pertumbuhan dari suatu mikroorganisme. Yang terakhir adalah sterilisasi mekanik. Sterilisasi secara mekanik ini biasanya menggunakan saringan berpori yang biasanya berukuran sekitar 0,22 sampai 0,45 mikron sehingga mikroba tertahan pada saringan tersebut. Nah, dalam praktikum kali ini kita itu menggunakan sterilisasi kimia dan sterilisasi secara fisis, di mana sterilisasi secara kimia ini kita menggunakan alkohol 70% yang disemprotkan ke alat-alat, kemudian alat-alat tersebut dibungkus dengan kertas coklat dan dimasukkan ke dalam oven. Next. Selanjutnya ada alat sterilisasi fisika yaitu hot air oven. Nah, hot air oven atau oven udara panas adalah jenis sterilisasi panas kering. Nah, oven udara panas menggunakan suhu yang sangat tinggi selama beberapa jam untuk menghancurkan mikroorganisme dan spora bakteri. Nah, di oven ini menggunakan konduksi untuk mensterilkan barang dengan memanaskan permukaan luar barang, yang kemudian menyerap panas dan memindahkannya ke tengah barang sehingga membunuh mikroorganisme yang ada. Nah, suhu yang digunakan biasanya 160 hingga 180 derajat Celcius selama kurang lebih 1,5 jam. Nah, dalam sterilisasi ini, alat dibungkus kertas coklat agar tidak terkontaminasi. Selanjutnya, salah satu alat yang digunakan dalam proses sterilisasi fisik yaitu adalah autoclave. Autoclave merupakan salah satu metode sterilisasi dengan menggunakan uap basah, di mana autoclave sendiri merupakan alat untuk mensterilkan berbagai macam alat dan bahan yang digunakan dalam mikrobiologi menggunakan uap air panas yang bertekanan. Nah, tekanan yang biasa digunakan dalam autoclave ini umumnya 15 PSI atau sekitar 2 atm, dan dengan suhu 121 derajat Celcius atau sekitar 250 derajat Fahrenheit selama kurang lebih 15 sampai 20 menit. Selanjutnya, perbedaan pasteurisasi dan sterilisasi. Pasteurisasi melibatkan pemanasan ke suhu yang membunuh mikroorganisme penyebab penyakit dan secara substansial mengurangi tingkat organisme penyusup. Nah, dalam pasteurisasi digunakan suhu 100 derajat Celcius dan hanya untuk membunuh mikroba yang merugikan, sementara mikroba yang menguntungkan tetap hidup. Sementara sterilisasi adalah suatu proses pemusnahan semua bentuk mikroorganisme baik yang berbentuk vegetatif maupun yang berbentuk spora, di mana mikroorganisme yang dimaksud dapat berupa kuman, virus, rickettsia maupun jamur. Dan sterilisasi itu menggunakan suhu lebih dari 100 derajat Celcius dan dalam sterilisasi akan membunuh semua mikroba.
Selanjutnya adalah hal-hal yang harus diperhatikan dalam proses sterilisasi. Yang pertama, alat sterilisasi ini harus siap pakai, bersih, dan masih berfungsi. Kemudian peralatan yang akan disterilisasi harus dibungkus dan diberi label yang jelas dengan menyebutkan jenis peralatan, jumlah, dan tanggal pelaksanaan sterilisasi. Kemudian penataan alat harus berprinsip bahwa semua bagian dapat steril. Selanjutnya tidak boleh menambah peralatan dalam sterilisator sebelum waktu steril itu selesai. Sedangkan yang terakhir adalah saat mendinginkan alat steril tidak boleh membuka pembungkusnya, karena bila terbuka harus dilakukan sterilisasi ulang. Selanjutnya, ada faktor-faktor yang dapat mempengaruhi sterilisasi. Tinggi itu yang digunakan, maka semakin banyak mikroba yang terbunuh. Yang kedua, ada waktu sterilisasi, di mana semakin lama waktu pengorbanan, maka semakin efektif proses sterilisasi tersebut. Dan yang ketiga, ada hidrasi, di mana koagulasi dapat berjalan baik jika protein sel cukup mengandung air. Resistensi endospor bakteri terhadap panas rupanya disebabkan oleh kadar air kandungannya. Selanjutnya adalah aplikasi dari sterilisasi. Sterilisasi biasanya digunakan di bidang pangan, dalam bidang alat medis, serta riset laboratorium. Selanjutnya ada pembuatan zat, di mana tujuan dari pembuatan zat itu adalah untuk mempersiapkan zat yang digunakan pada percobaan selanjutnya. Di mana proses pembuatan zat terdapat beberapa zat yang dibuat di antaranya methylene blue, kristal violet, etil alkohol, methylene blue, lugol iodine, carbofluxin, negosin, Hashers kristal violet, dan failing A dan failing D. Zat-zat tersebut digunakan untuk pewarnaan, kecuali failing A dan B itu yang digunakan untuk mendeteksi adanya sukrosa. Nah, demikian hasil presentasi review kami mengenai praktikum modul sterilisasi dan pembuatan zat. Terima kasih sudah menyimak video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.